Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Dalam gulungan gambar permaisuri, ada kota dan ribuan pavilion, ada juga Xiao Mansions, dan bahkan orang-orang yang lewat di jalanan secara detail, masing-masing seperti aslinya. Jika kata ini berhasil, itu bisa menjadi harta karun. Saya harap dapat membantu Anda. Permaisuri bergumam, dia sedang mengukir patung anti-inflamasi di kota saat ini, dan sosok Xiao Yan di pasir kuning tiba-tiba berhenti, karena aura yang datang dari depan agak aneh. Dan ketika saya membunuh Huang Xing dan membantai orang-orang saya, kejahatan apa yang harus saya lakukan? Pada saat berikutnya, pasir kuning tiba-tiba berguling terbalik, membentuk pusaran air, dan kemudian sosok emas gelap bergegas keluar, memegang trisula, menusuk ke arah badai nitrat, yang berbentuk seperti biawak, tetapi berdiri. Kadal monitor meraih 3 tombak muda itu seperti manusia dan datang, dan ketika datang, itu berdengung, dan yang mengejutkan Xiao Yan, dia benar-benar bisa berbicara dan berbicara. Ini menunjukkan bahwa tidak semua binatang luar angkasa lebih rendah dalam kecerdasan. Di antara mereka, ada juga kadal monitor humanoid yang memiliki kecerdasan spiritual dan tersapu memancarkan fluktuasi aura yang lemah. Mata Xiao Yan mengembun, dan di tengah alisnya, pada saat yang sama dengan segel bintang 7 berkedip, di lengannya, naga api berputar ke telapak tangannya, dan kemudian mengangkat tangannya dan 8 gigi berat yang menggantung yang sunyi muncul dan terbungkus api, yang menuju dampak ganas dari kadal monitor humanoid. Senjata memercik ke segala arah, dan kedua senjata itu bertabrakan tidak merata. Xiao Yan bereaksi, dan sosok yang terakhir tiba-tiba mundur, dan dia menghilang ke pasir kuning di sekitarnya, dan kemudian bergegas keluar dengan tusukan langsung dari belakang Xiao Yan. Tetapi dosis ini jelas tidak berpengaruh pada anti-inflamasi, dan Giret dapat membuat reaksi anti-inflamasi hampir semua reaksi, dan langsung berbalik dan menyentuh lagi. Tetapi pada saat ini, sosok lain muncul di belakang Xiao Yan, dan kadal monitor humanoid yang dia sentuh di depannya langsung berubah menjadi pasir kuning dan menghilang, dan ada kemampuan aneh untuk bertemu saat ini, jelas merasakan di mana nafasnya, tetapi dia tidak menyangka itu adalah tubuh palsu yang dipadatkan oleh pasir kuning. Xiao Yan memilih untuk menghindar kali ini, tetapi dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu dengan binatang ini, dan segera klon jangkrik emas muncul dari bayangan, dan kekuatan kadal monitor humanoid ini adalah tentang kekuatan tingkat pertama keabadian para dewa. Namun, dengan bantuan keunggulan Huangsha, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, setidaknya ada kesempatan untuk berada di tangan Xiao Yan. Jika Zhou Xuan adalah pria yang tangguh, kali ini akan memakan waktu kurang dari 10 putaran untuk membunuh kadal monitor humanoid. Tiba-tiba, mulut besar itu terbuka puluhan kaki jauhnya dari anti-inflamasi. Memuntahkan partikel pasir yang mengandung suhu tinggi. Badai pasir memuntahkan darah, Xiao Yan mengangkat telapak tangannya dan api muncul di depannya untuk memuntahkan butiran pasir. Saat dia bersentuhan dengan api anti-inflamasi, itu langsung meleleh. Dan itu berubah menjadi magma oleh Deroking, dan setelah beberapa saat, magma terbentuk, bola api, dan dengan lambaian tangan Anda, itu dihancurkan ke arah kadal monitor humanoid, tetapi dia tidak jatuh cinta dengan pertarungan itu, dan bahkan sepertinya tidak pernah berpikir untuk memukul segel anti-inflamasi, memanfaatkan sepenuhnya keunggulan segel pasir di sekitarnya, menutupi, dan menggunakan cara yang tak ada habisnya, dikonsumsi anti-inflamasi. Adapun bola api magma anti-inflamasi, dengan cepat ditelan oleh badai dan pasir kuning, dan itu harus ditangani. Menurutnya, perlu untuk membubarkan semua pasir kuning di sini. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, tetapi seluruh bintang berada dalam badai, dan hampir tidak ada tanah di tanah, sehingga area besar bebatuan merah terpapar, dan jelas tidak mungkin untuk membubarkan pasir kuning. Kecuali semua bintang dihancurkan, atau formasi diatur. Namun, untuk menghadapi kejam seperti itu, tidak perlu menggunakan formasi untuk menjadi begitu merepotkan. Di mata Xiao Yan, Jin Mangi sepertinya punya rencana, dan dengan kemampuan akting Xiao Yan yang luar biasa, dengan sedikit rutinitas, dia bisa membuatnya menjadi serangan mendadak lainnya ketika kadal monitor humanoid muncul kembali. Di bawah tabrakan 8 gigi berat Desolation dan Trisula, sayap berat menamparkan dada Xiao Yan, dan Xiao Yan menyemburkan seteguk darah tanpa memakannya,
dan kemudian matanya memerah, dan tubuhnya tiba-tiba tampak sangat malu. Segera berubah menjadi Chang Hong, bergegas ke pasir kuning, sepertinya dia tak terkalahkan, dia ingin melarikan diri, dia takut tahu, saya membunuh binatang yang mengaum, bukan. Namun, dalam keinginan delusi untuk melarikan diri dari pasir kuning di belakangnya, Xiao Yan sengaja melambat, jika tidak, dia akan menghilang dengan kecepatan Jilei. Di pasir kuning, saya melihat ombak naik dan turun, dan binatang menelan mengaum pasir berenang seperti ikan di air. Dalam badai pasir kuning ini, dia langsung pergi ke Xiao Yan untuk mengejar, Xiao Yan melambat lagi, dan serangan di belakangnya menyerang lagi. Sebuah pilar pasir bergegas menuju Xiao Yan, dengan suara teredam, Xiao Yan terkena pilar pembunuh ini, dan segera kehilangan keseimbangan seperti layang-layang yang patah, dan terhuyung-huyung langsung dari udara, ledakan, tanah merah meledak keluar dari pengap, berpikir bahwa tanah merah ini tidak biasa, kekerasannya, derajatnya luar biasa, jika tidak cukup kuat, sulit bagi yang besar untuk memasuki tanah, apalagi berjalan melewatinya. Kekuatan tempur binatang mati di angin dan pasir setidaknya seberat musuh, dan jika bahkan tidak dapat ditangkap, itu dapat menyeret orang ke titik keruntuhan mental. Xiao Yan sudah bergegas ke tanah melalui kekuatan dagingnya saat ini, dan tanah di sini tidak sepenuhnya kokoh, tetapi penuh dengan gua kares. Dia sudah mengetahui hal ini sebelumnya, karena klon Dewa Primordial menyerap asal-usul bintang-bintang di pusat bumi. Ini adalah lipatan ruang waktu, dan keasliannya tidak dapat ditentukan. Lebih baik membiarkan klon Yuan Shen berkultivasi lebih lanjut di sini. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk membuat klon Yuan Shen menembus cermin kuno Yuan Shen. Meskipun kemajuannya lambat, tetapi cara menyempurnakan tubuh seperti ini, terakumulasi dari waktu ke waktu, membentuk perubahan kualitatif. Selama Anda sangat percaya pada hal ini, klon Yuan Shen pasti akan dapat mendorong dari waktu ke waktu dan berhasil menerobos ke cermin Gu Yuan Shen yang lebih kuat. Pada saat ini, Xiao Yan sedang menunggu di gua untuk membunuh dan menelan Tianshu, dia benar-benar bergegas ke dalamnya seperti yang diharapkan Xiao Yan, mencarinya, tidak ada angin dan pasir di sini, dan kemudian biarkan dia bersembunyi, tetapi untuk membunuhnya, dia harus melakukannya sekaligus, dan tidak memberinya kesempatan. Jika dia memiliki kecerdasan spiritual, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan jika dia melarikan diri, bukankah itu akan membuang-buang waktu Xiao Yan? Jika dia bisa melahap keabadian dewa, dia dapat lebih meningkatkan kekuatan klon jangkrik emas. Hari ini, kekuatan klon jangkrik emas masih jauh dari cukup. Anti-inflamasi Shenroar Devouring Beast semacam ini tidak keberatan dengan akumulasi kedipan di bawah cakar beberapa kepala lagi. Hampir saat Shenroar Devouring Beast muncul, tubuh itu langsung mendekati matanya, dan tiba-tiba cahaya bergiliran lebih rendah dari kekuatannya. Kemudian kontrol angsa putih cukup untuk mengontrol efek penyerapan vertikalnya, dan suksi cukup untuk memutuskan kekuatan hidup dan matinya. Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan berlari menuju jantungnya dengan jari-jarinya terbungkus api, pertama-tama memukulnya dengan keras, dan kemudian membunuhnya. Dalam gulungan gambar permaisuri ada sebuah kastil. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.